Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan arahan Bapak Gembala, pada saat ini saya akan membagikan renungan harian bagi kita semua. Renungan harian pada saat ini saya memberikan judul Bentengi Pikiran dengan Kebenaran Alkitab atau Kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting dan harus terus-menerus pikiran kita dibentengi dengan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa pikiran kita harus dibentengi dengan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah dalam musyawarah ilahi, Allah merancang untuk menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Itu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Kata gambar dalam bahasa Yunani kata gambar dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata stelem. Selem hendak menunjukkan komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi mengapa kita harus membentengi pikiran kita dengan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Agar pikiran kita tidak disesatkan oleh banyak hal, yaitu hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Hal-hal yang di luar kehendak Tuhan adalah keinginan dunia atau keinginan iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena Adam dan Hawa tidak membentengi pikiran mereka. Adam dan Hawa membiarkan pikiran mereka disesatkan oleh iblis. Sehingga Adam dan Hawa memilih apa yang baik menurut kehendak iblis, bukan menurut kehendak Tuhan, dengan memakan buah yang dilarang, yaitu buah pohon tentang yang baik dan yang jahat di tengah taman itu. Itu yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Pikiran kita harus perbanyak konsumsi kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat memfilter atau membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini sama dengan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, kita harus berubah atau perbarui pola berpikir agar dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis selain mengintimidasi orang percaya, iblis juga menyesatkan orang percaya, agar orang-orang percaya tidak fokus kepada bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk membelok orang percaya dari kehidupan yang menuju kepada ketepatan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tadi, Alkitab mencatat atau Tuhan berfirman, iblis berjalan keliling. Artinya iblis bisa ada di mana-mana. Dan ayat Alkitab yang lain juga mengatakan demikian. Iblis ada di Taman Eden, Kejadian 3. Iblis ada di padang gurun, Matius dan Lukas 4, Markus 1 ayat 12 dan 13. Iblis ada di pikiran Petrus, Matius 16 ayat 23. Bahkan iblis ada di tempat atau saat perjamuan terakhir yang kita kenal perjamuan kudus. Itu dalam Yohanes 13 ayat 27. Di saat sekarang, iblis bisa berada di hobi kita. Dia bisa berada di tontonan kita, dan lain sebagainya. Adik-adik saya, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waspadalah dengan apa yang kalian tonton. Waspadalah dengan games-games yang kalian main. Hendaknya kalian bijaksana dengan tontonan dan games-games kalian, yang begitu banyak waktu dan kuota yang terbuang begitu saja. Dalam masa-masa produktif kalian,
Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak mudah terbawa arus kesesatan dunia ini. Jangan sampai kita seperti sebagian besar orang muda di Eropa yang tidak lagi peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka terhanyut dengan filosofi sekuler. Mereka terpedaya oleh kemewahan dunia seperti yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9, Lukas 4 ayat 5 sampai 6. Lalu bagaimana caranya agar pikiran kita dapat dibentengi oleh kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus mengembangkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran itu sendiri setiap waktu, setiap saat. Karena hanya orang-orang atau pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan kebenaranlah yang akan dipuaskan. Dipuaskan artinya dikenyangkan. Dikenyangkan artinya dipenuhi atau penuh. Orang-orang atau pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhanlah yang dapat menangkal tipu muslihat iblis. Orang-orang atau pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhanlah yang tidak mudah disesatkan oleh iblis. Kita ambil contoh dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sewaktu ada di dunia. Dalam pencobaan di padang gurun, iblis mencoba Yesus dengan hal yang hampir sama dengan yang iblis katakan kepada Hawa, yaitu soal makanan. Buah dan roti adalah berbicara soal makanan jasmani. Namun apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus menangkal cobaan iblis dengan kebenaran yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 berbunyi begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di saat situasi sekarang ini banyak orang yang hanya memikirkan dan mempersoalkan apa yang akan dimakan atau mau makan apa. Banyak orang yang berusaha dengan segala daya upaya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi guna memperkuat imun untuk menangkal virus-virus, khususnya virus corona ini. Tentu hal ini tidaklah salah. Tetapi bagi kita orang percaya, jangan mengabaikan hal yang sangat prinsip ini, yaitu kita juga harus terus-menerus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita dan nutrisi bagi imun rohani kita yang dapat menangkal virus penyesatan iblis dalam tipu muslihatnya. Dalam perikop pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus mampu menangkal cobaan iblis dengan kebenaran firman Allah. Walaupun iblis juga mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus dengan menggunakan ayat firman Allah, yaitu dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Namun Tuhan Yesus mampu membuat iblis mundur daripadanya. Ibarat sepak bola, iblis kalah 3-1. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, teruslah belajar kebenaran firman Tuhan guna membentengi pikiran kita agar hidup kita terus mengalami kemenangan. Roh Kudus menolong kita semua. Kiranya renungan kebenaran ini memberkati kita semua. Amin.